Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, biasanya kita agak wow dengan kata-kata registrasi, berarti ada yang harus didaftarkan gitu ya. Tetapi tidak usah terlalu wow dengan registrasi, karena ada beberapa hal yang memang harus kita registrasikan. Misalnya untuk urusan pangan gitu ya, sehingga kita yakin gitu bahwa ini produk betul-betul diakui dan juga terpercaya. Terkait dengan registrasi, telah hadir di studio podcast kami Bapak Wardi SPMSI dengan inovasinya sertifikasi dan registrasi pangan segar asal tumbuhan melalui laboratorium pengujian sampel. Apa sih sertifikasi dan registrasinya? Langsung saja kita sapa Pak Wardi. Selamat datang Pak Wardi di acara kami One Day One Innovation. Ya, selamat datang Ibu. Kami telah disambut dengan baik untuk menyampaikan inovasi yang telah kami perbuat, yaitu sertifikasi dan registrasi pangan segar asal tumbuhan melalui laboratorium pengujian sampel. Sebenarnya apa sih Pak latar belakang sehingga kita perlu nih untuk sertifikasi dan registrasi ini diperlukan suatu laboratorium pengujian sampel? Begini, jadi landasan yang harus kita laksanakan yaitu mengacu dari Peraturan Menteri Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian nomor 53 tahun 2018, itu tentang keamanan pangan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, di mana dalam peraturan itu pangan segar asal tumbuhan yang diedarkan itu wajib didaftarkan izin edarnya. Gitu Pak ya. Ya. Tujuannya apa sih Pak? Apakah untuk menjaga stabilitas atau memang menjaga keamanan lah istilahnya daripada konsumennya gitu, agar percaya dengan produk ini? Jadi tujuannya daripada itu untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa pangan segar yang telah disertifikasi itu aman untuk dikonsumsi. Gitu ya. Iya. Contohnya pangan segar itu apa saja Pak? Kayak ikan atau sebangsanya, atau memang dari tumbuhan saja seperti buah-buahan gitu? Jadi pangan segar asal tumbuhan itu pangan segar yang langsung dipetik dari batang, belum mengalami proses penambahan bahan aktif, bahan lain yang diizinkan. Jadi itu merupakan pangan segar langsung yang dipetik, misalkan diolah, dikeringkan tanpa ada tambahan makanan lain. Itu jadi masih kewenangan daripada OKKPD, dalam ini Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi pangan segar dari tumbuhan ini dari khusus tumbuhan, Pak ya, bukan dari hewan atau apa gitu ya, dari tumbuhan. Nah oke. Kalau dari tumbuhan ini kan sepertinya yang langsung bisa dikonsumsi ya Pak ya, kayak misalnya nih buah atau sayur gitu. Nah ya Pak ya. Nah itu bagaimana prosesnya dia si buah ini dipanen gitu ya, pada masa panen kemudian dimasukkan atau diujikan ke lab atau bagaimana itu SOP yang berlangsung? Jadi mekanisme jadi untuk izin edarnya itu, jadi ada permohonan pengajuan untuk ditetapkan sertifikasi dari pelaku usaha itu. Kemudian setelah diajukan kepada kami permohonan tersebut, maka akan nanti ada disposisi dari kepala dinas untuk ditunjuk auditor untuk mengaudit pangan segar asal tumbuhan tersebut yang akan disertifikasi. Kemudian tindak lanjut dari auditor itu menilai lapangan, bagaimana usaha taninya
terus lokasi tempat penanaman itu apakah sudah mendapat sertifikasi lahan yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Jadi lokasi benar-benar sudah aman dari residu yang berbahaya. Oh gitu ya. Iya. Jadi ada permohonan dulu dari mungkin suppliernya atau penjualnya gitu ya untuk apa namanya mensertifikasi atau istilahnya meregistrasi lah produk pangannya ini supaya aman gitu ya. Ya, jadi pelaku usaha itu berkoordinasi, kan kita punya wilayah perpanjangan tangan dari provinsi, yaitu dinas kabupaten kota yang menangani keamanan pangan. Betul. Ya, jadi nanti si pelaku usaha itu mengajukan ke provinsi atau ke dinas kabupaten, seandainya kabupaten diteruskan ke provinsi, nanti akan ditindaklanjuti oleh OKKPD selaku otoritas keamanan pangan di provinsi, Gitu. yaitu yang berada di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian pada audit lapangan itu akan diambil uji sampelnya buah yang dipetik di situ gitu ya. oleh bukan tugas orang yang sembarangan Ibu. Jadi pengambilan sampel itu sudah petugas yang mempunyai sertifikat PPC. Jadi tidak sembarang orang, walaupun misalkan kepala dinas itu kan jabatan tertinggi, namun beliau itu belum mempunyai sertifikat PPC, itu tidak berhak untuk pengambilan sampel untuk diuji di laboratoriumnya. Apa itu Pak sertifikat PPC dan apa fungsinya dalam hal untuk memeriksa si hasil tanaman tadi? Jadi petugas PPC itu sudah punya keahlian yang telah dilatih bagaimana cara pada saat mengambil sampel, cara memetik dari batang, kemudian setelah dipetik ini nanti dikemas sampai dikirim ke pengujian di laboratorium yang sudah ditunjuk oleh kita yang telah memenuhi sertifikasikan itu. Gitu Jadi, ya. jadi sertifikat laboratorium yang sudah memiliki akreditasikan gitu, Pak. Gitu ya. Iya. Nah, baik. Ketika sudah apa ya? Misalnya nih saya sebagai apa namanya produsen dari jeruk ini ya. Terus Iya. saya mau mendaftarkan gitu ya, mau apa namanya supaya saya bisa mendapatkan sertifikasi dan registrasi gitu. Setelah melalui prosesnya sampai diperiksa ke lapangan gitu ya. Iya. Terus apa nih yang saya dapatkan? Apakah dapat apa namanya izin edar atau mendapatkan sertifikat dan mendapatkan tanda registrasinya? Oh, jadi setelah sampel tadi dikirim ke uji laboratorium, hasilnya keluar, nanti kan ada hasil berapa parameter yang akan diuji. Seandainya nanti hasilnya masih di bawah ambang batas, artinya pangan tersebut bisa dikonsumsi secara aman. Kemudian tidak serta-merta dikeluarkan sertifikat itu, namun masih di komisi teknis. Nah, anggota komisi teknis ini yang diketuai oleh Fakultas Unsri, kemudian dari unsur dinas karantina, kemudian BPTP maupun dinas pertanian, itu unsur yang di anggota komisi teknis. Kemudian seandainya komisi teknis pada saat rapat untuk permohonan atau rekomendasi bisa diterbitkan sertifikat, baru nanti si PSAT yang telah kita uji lolos atau aman dikonsumsi, baru bisa diterbitkan sertifikasinya. Gitu ya. Iya. Nah, untuk penjualnya sendiri, apakah untuk mengedarkan atau menjual barang-barangnya ini, tanamannya ini, harus menunggu dulu keluar sertifikasi dan registrasi ini, atau mereka boleh menjual, tapi kemudian dengan jangka waktu tertentu, dengan evaluasi tertentu, baru mendapatkan sertifikasi dan registrasi? Nah, jadi semua buah istilahnya kan, buah nanti perbedaan buah yang telah kita sertifikasi tentunya
nanti ada pembeda. Pembeda itu nanti ada stiker logo aman untuk dikonsumsi. Kemudian ada yang tempelan seperti yang buah dari luar itu kan ada Kayak logo. apel, Washington lah, Nah, apa jurusan itu gitu ya label ya. Sudah label itu. Jadi tujuannya itu untuk diketahui masyarakat bahwa buah yang ada stiker itu sudah aman dikonsumsi. Gitu. Harapannya dari kita ini pemerintah ada nilai tambah. Setelah sertifikat ini buah kita sudah disertifikasi Diakui ya. sudah aman dikonsumsi. Tentunya pemasaran itu bisa bebas atau bisa masuk ke supermarket gitu kan. Gitu. Nah ini terkait dengan registrasi tadi ya Pak ya. Apakah setelah diregistrasi ini sudah keluar nih registrasi sama Iya. apa namanya sertifikasinya, itu kan tentunya mendapatkan seperti Bapak bilang tadi stiker-stiker itu ya. Iya. Berarti yang mendapatkan stiker-stiker ini hanya buah-buah yang masuk ke supermarket, karena mungkin yang jual di pasar bebas kayak warung atau di pasar tuh apakah juga mendapatkan seperti itu, misalnya nih yang buah-buah yang bukan kualitas impor ya, buah-buah lokal lah kayak apa tuh duku itu kan kita nggak ada juga stiker-stiker, atau buah sirsak itu kan buah-buah lokal kita yang kalau saya perhatikan tidak ada stiker-stiker tersebut gitu Pak. Jadi kebanyakan kalau yang bagi pelaku usaha itu, misalkan ada yang sudah join dengan supermarket, jadi tentunya ditanya ini buah asal dari kabupaten apa atau dari kelompok tani apa. Jadi nanti kalau memang sudah aman, berarti si retail tadi tentunya minta bukti sertifikat tersebut kan. Betul. Nah, jadi artinya barang yang masuk di retail itu tidak sembarangan untuk diterima. Nah, kemudian mengenai barang yang di masyarakat tadi di pasaran itu ada juga pengawasannya, Bu. Ada pengawasannya oleh bidang konsumsi keamanan pangan. Jadi ada nanti pengujiannya tersendiri. Kita ini yang metik buah yang dari pohon batang nanti dievaluasi dari budidayanya, cara pemakaian budidaya, misalkan pupuknya, kemudian waktu tanam pakai pupuk kandang apa enggak gitu kan, kemudian waktu hama pakai pestisida apa, gitu ya, nah itu jadi kita di usaha taninya sampai ke pasca panennya itu. Jadi ada pembeda kalau memang kita pengawasan tadi setelah di pasaran ada itu bidang konsumsi. Jadi kita juga bidang konsumsi dan keamanan pangan. Jadi tetap ada pengawasan gitu Tetap ya terhadap ada, buah-buah yang beredar di pasaran. Iya. Baik. Nah, dalam hal melaksanakan inovasi ini Pak terkait sertifikasi dan registrasi, kendala-kendala apa yang Bapak hadapi baik itu di lapangan ataupun apa namanya kendala di intern sendiri, dan bagaimana cara Bapak mengatasi kendala tersebut? Jadi sertifikasi ini Bu atau sertifikat perlu kami jelaskan kalau ini ada yang sudah dikatakan diwajibkan ini komoditi beras. Baik. Komoditi beras, beras yang dikemas, artinya dikemas itu wajib memiliki izin edar. Betul. Kemudian kalau yang buah tadi artinya nanti tinggal produsen kalau memang mau dijual ke katakanlah yang lebih tinggi untuk nilai tambahnya lebih banyak itu ke retail atau nanti ke penampung, misalkan bisa jual mahal. Oh, buah kita ini nggak bisa dibeli sekian lagi karena buah kita ini sudah punya sertifikat gitu kan. Gitu ya Pak ya. Iya. Artinya kedepannya gitu ya apa namanya halangan-halangan ini bisa diminimalisir gitu ya. Iya. Baik. Harapan kedepannya terhadap inovasi ini Pak, terhadap sertifikasi dan registrasi pangan lokal ini. Harapannya jadi untuk memberi peluang pelaku usaha itu kita kan jangan sampai kita yang mengkonsumsi pangan itu tercemar. Betul. Karena kalau cemaran itu secara langsung bisa dirasakan mungkin mual atau pusing. Nah, yang dikhawatirkan untuk jangka panjangnya ini. Betul. Ya, jadi nanti berakibat ke
anak cucu keturunan kita itu kan akan berakibat dari residu yang pestisida atau bahan lain yang digunakan dalam untuk budidaya itu. Jadi kita harapannya ini sertifikasi semua hasil-hasil dari tumbuhan lah Pak ya, kalau Iya. bisa ya. Di Sumatera Selatan ini kan banyak sekali macam-macam hasil tumbuhan yang saya lihat masih belum tersertifikasi dan registrasi gitu ya. Iya, Nah itu betul. kalau misalnya mereka mau itu Pak, apakah di di Dinas Ketahanan Pangan membuka layanan? Layanan, ya. Apakah ada buka di situ Pak? Jadi kalau untuk sertifikasi itu masih yang PSAT yang sifatnya buah, kemudian sayuran, kecuali yang dari biji-bijian dan itu masih proses manual Bu. Namun kalau untuk kemajuan teknologi sekarang ini, untuk proses yang registrasi beras itu sudah wajib melalui aplikasi OSS itu yang telah dibangun. Tentunya nanti untuk memudahkan pelaku usaha untuk mendaftarkan izin edarnya ke kami. Oke, berarti ada yang online, ada yang offline, Pak ya. Offline, Baik. Terakhir ini Pak, mungkin ada pesan dan mungkin juga support ataupun penyemangat lah ya dari Bapak selaku istilahnya stakeholder yang menangani masalah ini kepada masyarakat, juga mungkin pelaku-pelaku usaha yang mempunyai usaha di bidang tanaman tumbuhan segar. Silakan Pak. Ya, jadi kami sudah berupaya untuk sosialisasi ke masyarakat atau ke pelaku usaha langsung atau melalui dinas terkait di 17 kabupaten kota. Jadi tidak, karena regulasi untuk penanganan keamanan pangan itu selalu berubah. Contohnya nanti cara pembuatan label itu kan, kemudian cara penomoran registrasi, makanya kami selalu istilahnya aktif kalau ada perubahan-perubahan nomenklatur dari sekarang kan sudah berdiri di atas kita ini Badan Pangan Nasional Bu. Jadi itulah nanti kita regulasinya dari peraturan Badan Pangan Nasional. Gitu ya. Ya. Oke. Ucapan terima kasih mungkin kepada pihak-pihak yang telah membantu Bapak dalam melaksanakan inovasi ini. Silakan Pak. Jadi harapannya untuk sebanyak mungkin PS1 yang disertifikasi maupun diregistrasi tanpa bantuan dari kabupaten kota itu provinsi tidak akan tahu informasi produk dari unggulan, tentunya PS1 tadi dari kabupaten kota. Tentunya tidak lepas dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang telah memberikan support dukungan anggaran maupun tenaga teknis untuk mendapatkan pelatihan ini di tingkat pusat maupun nanti di tingkat daerah kita ini. Kemudian guna untuk pelaku usaha tadi biar mendapat wawasan nyambung apa yang diharapkan oleh pemerintah langsung ke pelaku usaha langsung itu. Baik. Ada lagi selain ke Bapak Gubernur mungkin? Jadi tim? kami ucapkan terima kasih juga kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan selaku Ketua OKKPD Provinsi Sumatera Selatan. Dan kami di bawah beliau pada UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan yang telah ditugaskan untuk mengevaluasi dari permohonan pendaftaran PS1 sampai diterbitkannya sertifikat yang bisa dipakai sesuai dengan peruntukannya. Contoh kalau yang komoditi beras itu nanti keluarannya melalui aplikasi yang telah dibangun OSS itu melalui ditanda tangan oleh Pak Gubernur Sumatera Selatan. Kemudian untuk registrasi nanti itu berupa sertifikat Prima, Prima 2 dan sertifikat Prima 3 khusus untuk buah-buahan, sayur-sayuran dan biji-bijian itu, Bu. Oke. Terima kasih atas kehadiran Bapak Wardi SPMSI dengan inovasinya sertifikasi dan registrasi pangan segar asal tumbuhan. Mudah-mudahan dengan adanya inovasi ini
makin banyak lagi tumbuhan-tumbuhan segar yang merupakan hasil ataupun sumber daya dari Sumatera Selatan dapat didaftarkan dan diregistrasi, sehingga masyarakat sebagai konsumen merasa aman dengan adanya registrasi ini. Jadi tidak takut-takut lagi kalau kita mau makan sesuatu atau apa yang segar itu, dengan adanya registrasi ini kita sudah tahu bahwa ini layak dimakan gitu Pak ya. Ya. Baik, untuk informasi lebih lanjut Anda bisa memberikan komen, like and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami yang tayang setiap hari dengan inovator hebat, dengan inovasi yang terbaru yang memberikan pencerahan kepada publik di Sumatera Selatan. Sampai jumpa dan salam inovasi.